mulai tahun 2017 tuh sudah mulai ada society-nya. Tentunya di Amerika sudah ada society mengeluarkanlah panduan ERAS CD namanya, Enhanced Recovery After Surgery. ERAS ini rata-rata pasien itu dirawat post-op ya, post operasi itu 2-3 hari paling lama. Sedangkan yang dikatakan yang enggak ERAS karena dia punya gagal ERAS-nya, itu kan rata-rata kalau memang persalinan itu indikasinya operasi atau memang operasi itu menjadi suatu pilihan karena dipilih pada kondisi ibu yang normal, pada kondisi bayi yang normal atau stabil, maka seharusnya semua operasi itu ya ERAS, harusnya seperti itu kan. Kenapa? Karena 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda, sahabat, selama kurang lebih 1 jam. Ini kita akan menemani Anda dengan beragam informasi yang berkaitan dengan kesehatan, dan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk bisa kita bahas, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, sahabat ya. Dan Anda bisa mendengarkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini melalui streamingnya Merkuri di www.merkurifm.id atau melalui aplikasi On Ears. Dan bisa juga Anda menyaksikan kembali ya talk show dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Merkuri di @radiomerkuri96, sahabat. Anda bisa bergabung bertanya dengan narasumber saya di studio melalui line telepon di 5620096 atau melalui WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Sudah ada di studio yang long time no see. Ellen Pratiwi, apa kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik. Yanti sampai lupa di siarannya ngomong apa. Baik, terima kasih sudah bergabung kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Merkuri yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ini ya sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Nah, kita juga masih terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Bulan puasa masih tetap semangat ya, Dok ya. Untuk terus memberikan edukasi dan juga informasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Nah, karena beliau yang hadir kali ini adalah spesialis kandungan konsultan, yaitu Dr. Muhammad Yusuf. Selamat siang, Dr. Muhammad Yusuf. Selamat siang. Iya, jumpa kembali ya, Dok ya. Nah, ini kita sebenarnya sudah lama kita pengen membahas topik ini ya, tapi ternyata baru Dr. Yusuf ini diusulkan oleh Dr. Brahmana kemarin dengan tema bagaimana dan apa itu persalinan metode ERAS. Nah, ini kalau mungkin yang generasi tahun 70-80 lahir mungkin masih belum familiar ya, Dok ya. Mungkin sekarang tuh yang zaman now gitu ya, mungkin yang lebih paham dengan ERAS ini. Itu sebenarnya singkatan ya, Dok ya. Jadi ERAS ini apa, Dok? Enhance apa? Oke, langsung ya. Jadi sebenarnya nama awalnya itu ERAS ya. Jadi Enhanced Recovery After Surgery. Itu dulu. Itu dikenalkan mulai tahun 2001. Jadi yang pertama melakukan itu adalah teman-teman kita sejawat di bedah digestif, bedah khusus. Jadi pertama kali tahun 2001 itu kolorektal. Jadi usus besar tuh mulailah terus berkembang. Malah di bidang kandungan itu yang berkembang ke arah operasi ginekologi, operasi tumor, sampai tumor ganas pun itu sudah dilakukan ERAS. Jadi Enhanced Recovery After Surgery. Jadi ini bukan hanya untuk persalinan aja sebenarnya awalnya, Dok ya. Iya. Tetapi akhirnya mulai tahun 2017 tuh sudah mulai ada society-nya. Tentunya di Amerika sudah ada society mengeluarkanlah panduan ERAS CD namanya, Enhanced Recovery After Surgery Cesarean Delivery gitu. Jadi ERAS CD karena CD-nya itu operasi cesarean delivery. Nah, kemudian sekarang berkembangnya menjadi langsung disingkat ERAS gitu. Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan sejak 2017 itu kah atau? Iya. Jadi sebenarnya di kalangan Opjin sendiri
ERAX ya atau ERAS CD ini hal yang nggak baru-baru banget. Jadi sebenarnya pasien itu sudah menikmatinya. Mulai tahun 2018 itu rumah sakit yang tentu terupdate itu sudah mulai melakukan. Jadi Cuma karena bukan selebriti ya, jadi nggak diposting ya. Boomingnya beberapa bulan yang lalu. Iya. Ya, kalau ada artis yang Nah, ini kita kan Slavina, selebritinya baru hits gitu ya. Iya. Tapi itu langsung maksudnya aman, maksudnya itu bisa tidak ada resiko sejak awal ya dok ya. Jadi sebenarnya untuk ERAX sendiri ini ada kriterianya untuk pasien-pasiennya. Tentu pasien-pasien yang emergensi yang mengancam nyawa ibu dan bayi tidak bisa dikerjakan. Oh begitu. Iya. Jadi ada syarat dan ketentuan ya. Iya. Ada SNK-nya ya dok, untuk bisa melakukan Iya. metode ERAX ini. Kita kira mungkin semua orang bisa gitu ya dok. Tapi ya. pada persalinan yang macet masih bisa dikerjakan. Asal tidak ada kegawatan pada janin ya. Jadi Kan bayinya kalau nggak persalinan keluar-keluar itu macet ya? itu kan tidak ada masalah dengan ibunya. Tidak ada masalah juga dengan bayinya. Macet, kondisi bayi baik, ya tetap bisa dilakukan ERAX. Jadi itu bisa direncanakan, bisa juga tidak direncanakan kalau Bisa. kondisi darurat seperti itu. Iya. Ya? Persiapannya cepat dok, kalau misalnya. Sebenarnya yang ideal, sebenarnya gini, ERAX itu ada 25 item. Banyak sekali itemnya. Apa ya? Banyak sekali 25 item. loh, Jadi ada preoperatif atau preoperatif, ada intraoperatif, ada postoperatif. Nah, yang di blow up itu selalu yang postoperatifnya. Padahal itu hasilnya aja. Iya, Sebenarnya terakhirnya itu ya dok. iya, ya? dimulai dari Pre-nya dulu seperti apa. Di gitu. pre-nya sendiri ada 6 item yang ada checklistnya. Tentu rumah sakit yang akan. Jadi sebenarnya bukan hanya kerjaan obgyn nih, tapi ini ada anestesi, ada pediatri, ada bidan, ada perawat, sampai ibaratnya cleaning service pun harus dilibatkan ya. Jadi terkait persiapan kamar operasi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi ini kerjaan sebenarnya ya rumah sakit ya pasti dipimpin oleh komite medik. Jadi yang sebenarnya yang berpromosi yang pantasnya ya rumah sakit memang. Iya, kalau dokter sih nggak bisa ya karena ini kan bukan kerja seorang diri. Baik. Iya. Karena persiapannya membutuhkan semua pihak ya, banyak. Pasti ya. ya. Jadi yang Banyak pertama kan bagian. tadi ada 6 item. Ya, untuk pre-nya. Mulai puasanya jauh lebih pendek sekarang. Kalau dulu kan lama, sekarang cukup makan besar itu sampai 6 jam sebelum perutnya dibuka. Nggak sampai Iya. 1 hari sebelumnya ya Enggak, dok ya. jadi makin pendek ya. Jadi sekitar 6 jam. Kalau yang lama itu 8 jam. Kemudian masih boleh minum itu 2 jam sebelum perutnya dibuka. Nah, itu minuman yang berkarbohidrat. Tapi tidak boleh yang pulp. Ya, kayak ada butir-butirnya atau sereal kayak gitu ya jangan, itu kan pulp ya. Jadi yang cairan aja ya dok ya. Iya, jadi misalnya yang terbaru malah kalau dulu rumah sakit harus menyiapkan cairan gula. Kalau sekarang sederhana malah direkomendasikan tuh jus apel. Yang Jus bening apel berarti yang ya. bening ya. Bening, Nah, tidak ada itu cukup. ampasnya ya dok ya. Iya. Jadi itu bisa diminum ya 2 jam sebelum operasi pembedahan. Oke. Jadi masa puasa Lebih sudah singkat. pendek, minuman juga masih Lebih boleh. pendek. Apalagi dokter yang berikutnya? Kemudian tentunya yang ngajak omong ibunya tenang dan lain-lain sebagainya. Kondisi ininya, Psikologi. Iya, itu juga harus tensi diperhatikan apa gitu ya. Terus pilihan obat-obatan anti mual untuk persiapan perut, untuk membersihkan tubuh, itu juga bagian-bagian dari Yang harus 6 dilakukan item di itu awal tadi. ya. Itu tadi ya. Iya. Terus 8 item itu saat sudah masuk kamar operasi. Wih, tambah banyak nih. Apa nih lagi dok? Pilihan jenis anestesi. Ya. Terus pasti dokter anestesi yang akan kompeten sebenarnya sih. Tapi kalau mau ERAX ya dalam tanda kutip ya anestesinya itu regional, yang ditusuk di punggungnya, bukan yang dibius penuh. Terus pakai obat tuh diusahakan pakai morfin, bukan yang lain, apalagi yang intravena dihindari. Tapi kadang-kadang terkendala itu kalau saya bicara sama sejawat anestesi itu kadang-kadang sekarang itu morfin itu susah. Ya kalau negara maju mungkin gampang ya. Jadi kadang-kadang terkendala obat biusnya, tapi substitutnya masih ada lah. Jadi masih bisa. Anestesi tentu yang akan kompeten. Kemudian
cairan yang masuk selama pembedahan, teknik operasi itu sebenarnya nggak ada yang berubah. Jadi jangan kalau erak insisinya gitu ya? irisannya seperti ini, nggak ada apanya ternyata. benangnya harus pakai A, Ya. ini lapisannya harus seperti ini, itu enggak, itu sama, relatif sama. Terus setelah itu post operatifnya. Nah post operatif itu malah kan pasien nggak ditidurkan, si ibu nggak ditidurkan. Jadi begitu setelah menjalani operasi malah dianjurkan apa? Ngunyah permen karet. Itu termasuk kesadarannya ya supaya tetap ini ya. Iya, jadi baik untuk gitu ngerangsang ya. ininya juga Motorik. saluran cerna juga. Oh, supaya Dengan- menelan ludah itu ya. Iya, otomatis kan kalau kita makan permen karet tuh kan ini kan agak apa ya, mulut kita kan Sibuk gitu ya. sibuk ya. Terus hormon enzim pencernaan kan sudah mulai jalan. Iya. Asal nggak ketelan aja ngantuk dah. Efek obat itu tadi ya. Enggak, kalau memang mau menjalani erak, inisiasi menyusui dini itu dikerjakan juga. Oh. Terus boleh juga itu delay cord clamp. Jadi tali pusat tuh enggak langsung cepet-cepet, ada itu ilmunya memang kalau ilmu pembedahan itu. Kemudian saat post operatifnya ya yang penting itu menjaga cairannya, boleh ASI dini. Malah makanan itu 2 jam itu harus mulai Diberikan. makan, iya. Dan nggak itu normal meal. Biasanya kan lama ya dok ya, satu Sudah enggak seperti Sudah itu pada lagi. lapar gitu Iya. ya dok. minum aja nggak boleh itu Iya, kalau iya. ada mau. Enggak, malah yang terbaru 2 jam. Harus sudah 2 jam itu sudah fully normal meal. Terus 4 jam itu sudah mulai disuruh duduk di pinggir tempat tidur. Oh, 4 jam itu. nggak ada nyeri ya udah itu dok ya. Nah, pilihan anti nyeri juga nggak boleh yang aneh-aneh ibaratnya seperti itu. Yang terlalu kuat malah jelek. Misalnya yang kita pakai ada kan misalnya anti nyeri yang ditempel di perut itu malah nggak dianjurkan untuk eraks. Iya. Malah pilihan anti nyerinya yang sederhana. Ibuprofen golongan NSAID atau paracetamol malah. Oh itu ada. Malah gitu Iya. ya dok ya. Tapi itu sudah cukup membantu ya dok Sudah ya. cukup membantu. Asal persiapannya baik tadi ya. Pre-nya, durantanya baik, itemnya dipenuhi. Kemudian post operatifnya sudah mulai dijalankan. Makanya 4 jam sudah mulai duduk, 6 jam 8 jam itu sudah mulai kalau ada kursi roda itu mulai. Nanti jam ke-8 atau 12 jam itu harus bisa jalan dia. Waduh, iya sih ya, zaman sekarang ya, dulu lebih lama lagi Iya. ya. Ya demikianlah ini apa namanya kayak perkembangan ilmu pengetahuan dan juga penemuan-penemuan terbaru buat dunia medis ya. Seru banget sih ngomongin soal eraks nih ya. Mungkin Iya, jadi ada memang banyak itemnya yang harus dipersiapkan Iya. sehingga Jadi itu rangkaian yang nggak boleh di skip ya dok ya, itu harus dilaksanakan, dipenuhi semua berapa Makanya itu yang item. membedakan dengan yang biasa konvensional gitu ya. Makanya harus ada time, ibaratnya kayak timekeepernya ya, bidan perawat di ruangan tuh harus Menghitung betul ya harus dok ya. menghitung ini keluar dari kamar operasi kapan, jam sekian. apakah ini sudah 2 jam, apakah ini sudah 4 jam, apakah ini sudah 8 jam dan lain-lain ya. Kapan dicopot ini kateter untuk kencingnya, itu juga ada hitungannya. Ya, 18 jam itu harus dicopot misalnya, nggak sampai 24 jam. Nah itu kan harusnya ada ya. Harus ya memang tertib harus waktu iya. dokter ya, tertib waktu dan itu. pasien juga nggak bisa mengingat-ingat sih kalau begitu biasanya tim medis ya yang mengingatnya ya. Pasien sudah ya ngerasa Sudah ikut Jadi, aja. 6, 8, yang paling terakhir itu ada 11 item itu yang harus yang dicek. post Iya, 11 operatif. Post operation itu ada 11 item. Oh, lebih banyak. Nah itu yang mengeluarkan ya society itu tadi, Erak Society itu tadi ya, guideline-nya dari mereka itu. Tetapi gini, bukan berarti semua item walaupun dikerjakan pasti berhasil 100%, enggak seperti itu. Enggak kayak matematika kayak gitu. setiap pasien berbeda Pasti ya dok ya, Kondisinya ya, beda-beda. ya, ada yang yang ini memang cocok ya di adjust untuk satu pasien, tapi bisa jadi yang eraksnya ini gagal. Ya. Oh, iya. Jadi tubuh manusia itu kan apa itu Daya serapnya sangat berbeda-beda ya. sangat diverse ya, Iya, berbeda-beda kan ya. Nah tapi guideline itu yang paling mendekati untuk bisa diterima pada semua wanita hamil.
Kan ada wanita hamil misalnya dia punya diabetes, itu Iya. ngejasnya beda lagi itu. Nah, itu Ada udah yang ketahui dari awal hipertensi, ya. nah itu adjustnya beda ya. Kemungkinan failednya jangan juga bisa. Karena misalnya hipertensi dalam kehamilan ya bisa di ERAX. Kenapa? Bahaya kalau dipulangkan lebih dini dia. Iya. Ngatur cairan post operasinya, nanti dia bisa kelelep paru-parunya atau edem paru. Jadi nggak bisa, misalnya dengan kelainan jantung si ibunya ya jangan di ERAX kayak gitu. Ya, jadi Iya. memang pada kondisi-kondisi yang ibu dan bayinya memang kondisinya stabil. Nah, itu penting ternyata ya. Jadi Catatannya masih ada yang lain gitu ya. iya, bisa dengan metode yang lain. Walaupun hits, tapi tidak semuanya juga bisa melakukan ya. Pengen ikut-ikutan gitu dok ya. Ternyata kondisi tubuhnya beda. Walaupun hits berbeda hasil dengan mungkin yang ini baik, oke, berbeda untuk yang lain. Nah, sahabat Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan Dr. Yusuf, SPOGK, sahabat berkaitan dengan persalinan metode ERAX ya. Yang tentunya kita baru ngehnya itu beberapa bulan terakhir, tapi ternyata ini sudah lama sahabat dilakukan metode ini. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dan Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
FM Merkuri sahabat, dan perbincangan cukup lumayan menarik ya berkaitan dengan metode EREX ini sahabat, yang mungkin dari kita baru mengetahui karena public figure yang menggunakan metode ini sehingga banyak yang baru ngeh. Padahal kalau menurut Dr. Yusuf metode ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan dikerjakan sudah mulai tahun 2018 sahabat oleh Opjin gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga ini sudah ada yang masuk, ada Mbak Narina, katanya lebih cepat sembuh dok, pemulihannya lebih cepat. Memang perbedaan yang mendasar seperti apa dok dengan kelahiran, sesar, ataupun juga metode EREX yang mendasar dari perbedaan? Sebenarnya bagaimana dok? Jadi kenapa kok lebih cepat sembuh? Sebenarnya ada kriteria juga yang di EREX itu ya. Jadi kondisi sebelum operasi itu menentukan. Jangan ibu yang hamil dengan kurang gizi, dengan anemia, dengan kadar protein yang rendah, dengan kenaikan berat badan aja yang tidak memenuhi standar. Kan standarnya misalnya kenaikan berat badan itu 11 sampai 16 kilo. Nah, ini naiknya cuma 3 kilo, 4 kilo. Nah, sebenarnya data itu harus sudah ada sebelum operasi itu akan dilakukan. Misalnya berapa ini anemia apa enggak gitu ya. Misalnya HB-nya malah saya baca yang di EREX itu harus 11, loh. Dan wanita hamil di Indonesia itu 47% itu anemia. Artinya dia itu hitung-hitungannya kalau menurut Kemenkes itu di bawah 10,5 semua. Itu sudah hampir 50% tuh. Jadi yang benar-benar di atas 10,8 itu kan komunitasnya nggak banyak. Kenapa? Namanya operasi itu kan pasti kehilangan darah. Padahal di dalam darah itu ada komponen protein dan lain-lain untuk mempercepat kesembuhan. Kalau dia punya modal sedikit, otomatis ya penyembuhannya akan butuh waktu lebih lama kan, daripada sudah modal proteinnya banyak, transfer oksigennya bagus, itu pasti akan berbeda. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bu Prima. Dok, adakah efek samping dengan melahirkan menggunakan metode EREX dari Bu Prima ini dok? Selama ini mungkin ada pengalaman dokter atau apa? Baik, jadi gini, ini kan tindakan operasi. Kalau kita itu pasti ini indikasinya apa? Indikasi obstetri atau indikasi by request seperti itu. Sebenarnya by request itu diatur ya, sampai di etik kami pun diatur. It's okay, nggak apa-apa. Asal pasien mengerti bahwa persalinan vagina itu per vaginam itu masih bisa dilakukan, dan persalinan lewat seksio itu tidak lebih baik. Karena risiko apa? Risiko pembiusan pasti, risiko operasinya sendiri perdarahan, risiko infeksinya lebih gede. Jadi pasien itu harus diterangkan dari awal. Ya, artinya yang by request ini tadi juga harus diterangkan. Kenapa? Ya prinsipnya jalan lahir itu ya selalu vagina, itu jalan lahir ya. Jadi lewat perut itu sebenarnya yang paling baik memang ada indikasi obstetrinya, ya. Misalnya letak sungsang, letak lintang, macet, nggak maju, itu adalah indikasi obstetri. Nah, itu yang ibu-ibu juga harus paham seperti itu ya. Bukan berarti dioperasi malah nggak beresiko, salah, ya. Karena kan gimana pun juga lewat perut itu bukan jalan lahir gitu loh. Kan kita kan menyengaja ya dok ya? Iya, membuka luka. Artinya kan punya resiko infeksi. Di kamar operasi steril. Apakah di rumah juga bisa menjaga dan lain sebagainya. Itu ya yang harus ibu-ibu semua harus paham. Ini bukan sesuatu yang gampang diminta, ya harus dipikirkan resiko. Ini resiko pembedahan. Iya. Dan itu bisa jadi efek samping itu tadi ya dok ya, karena mungkin nyerinya lebih lama, kemudian terkena infeksi, jadi itu ada dampak-dampak seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga yang sebenarnya mau saya tanyakan juga, tapi diwakilkan oleh Mbak Gita. Dok, apakah melahirkan dengan metode EREX ini lebih mahal dibandingkan sesar biasa? Apakah EREX ini ditanggung BPJS? Nah, itu pertanyaan yang mungkin banyak, karena sekali lagi beberapa bulan yang lalu kita baru ngeh kalau ada metode EREX ini, dan dari seleb yang kayak luar biasa lah gitu Sultan ya, yang melakukan. Jadi bayangannya itu kan harganya waduh ini, ya, gitu, Dok. gimana dok dalam kenyataannya dok? Iya, jadi EREX ini rata-rata pasien itu dirawat post operasi itu 2-3 hari paling lama. Sedangkan yang dikatakan yang enggak EREX karena dia punya gagal EREX-nya, itu kan rata-rata
di atas 3 hari ya, 3 sampai 5 hari. Kecuali dia punya penyakit penyerta ya, ada hipertensi dalam kehamilan dan lain-lain. Artinya kalau dirawat 2 hari ya lebih murah dong daripada yang dirawat 5 hari. Ya. Terus penahan nyerinya juga sederhana. Betul. Ibuprofen, tahu kan harga ibuprofen berapa? Iya. Terus paracetamol. Iya. Terus enggak ada itu penggunaan antibiotik. Antibiotik hanya diberikan 30 menit sebelum seksio dilakukan. 30 sampai 60 menit. Obatnya juga enggak terlalu mahal dan sebenarnya BPJS sendiri ya. Misalnya ya rumah sakit itu ada kerjasama dengan BPJS, rata-rata seksio di tempat itu berapa hari? Rata-rata juga sama, 3 hari sudah pulang. Nah artinya walaupun mungkin mereka tidak melaksanakan 25 item itu tadi, ya tetapi apa itu seperti ya ERAX juga seperti itu ya, yang sebenarnya dinikmati sama ini klien ibaratnya. Rata-rata kan rumah sakit yang melayani BPJS paling seksio itu hari ketiga udah pulang. Ya. Tapi kok giliran yang rumah sakit private yang mahal gitu kok sampai 5 hari kayak gitu ya, padahal seperti itu ya, harusnya lebih murah harusnya. Ya, kan? Seharusnya lebih murah. Jadi tapi bisa ditanyakan ya, pasien juga punya hak bertanya ya dok ya, kenapa kok lama, kenapa kok belum bisa kondisinya pulang lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau kondisi baik-baik saja kan seharusnya bisa ya dok ya. Iya. Kita ke bisa. penelpon terlebih dahulu. Ya, terputus bisa menyambungkan kembali ya di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 081730096. Dan sahabat, kita masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema persalinan metode ERAS bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK. Kita ke penelpon kembali. Selamat. Iya, terputus kembali ya. Iya, Ini jaringan kurang bagus ini ya. pertanyaan juga yang sudah masuk dari Bu Santi. Dok, adakah kondisi tertentu yang pasien ini tidak memungkinkan untuk melahirkan dengan metode ERAX ini? Karena mungkin banyak yang bertanya, banyak yang mulai mencari tahu, banyak yang sudah mulai tertarik. Karena sekali lagi beberapa bulan yang lalu Hits banget gitu kan ya. Tidak hanya satu tapi juga beberapa. Kita coba mungkin yang telepon. Halo. Selamat siang Mercury. Selamat siang. Wah, ini Selamat baru siang. nyambung ini ya. Oke. Silakan dengan Takut pulsa saya habis. Nah. Jadi saya langsung saja. Dok, kalau mamanya waktu kelahiran itu ketuban pecah, tapi penanganannya terlambat jadi lama. Jadi termasuk terus itu kan katanya bisa berbahaya untuk bayi. Itu bahayanya itu karena bayinya tertelan air ketuban atau nggak ada karena ketuban akhirnya rahimnya jadi kering terus bayinya jadi bagaimana? Kalau bahaya tuban pecah tapi penanganannya terlambat. Lalu yang kedua di saat hamil itu yang bagus itu sebenarnya ibu hamil itu mengkonsumsi apa, terus yang dilarang apa? Mungkin bisa dijabarin. Bukan yang dilarang untuk ibu hamil aja, tapi maksudnya kalau nggak hamil boleh diminum, tapi kalau pas hamil dihindari. Apakah ada itu dok? Karena kan ada yang ngomong kalau minum apa itu kacang hijau, degan atau sari deli nanti rambutnya bisa ini hitam, lebat, kulitnya bisa halus, ganteng, ayu. Padahal wong bule itu nggak pernah minum kayak begitu, tapi anaknya kok ganteng sama ayu ya. Nah, itu apakah salah? Terus terakhir dok, itu kalau water birth ada permintaan untuk pasien itu boleh nggak ya? Selain yang diajukan di pertanyaan ini tentang kelahiran yang cepat ini ya, cepat recover ya. Nah, apa itu katanya kan tidak boleh ya, untuk Indonesia masih belum diizinkan. Tapi kalau memang pasiennya maksa, katanya dokter apa katanya pasien, saya mau bayar, saya pengen water birth. Apakah dokter mau menangani atau wah saya nggak mau, ini melanggar kode etik? Itu gimana dok ya? Terima kasih dok, selamat pagi, salam sehat. pagi. Ya, ini Ya, dari terima Mas kasih. Dewa. Iya, banyak pertanyaan terkait Iya. persalinan ya. Iya. Oke, silakan dokter. Yang pertama dok, ketuban pecah tapi terlambat untuk penanganan, itu seperti apa? Bahayakah itu dok? Jadi ketuban pecah itu ketuban yang pecah dalam waktu 30 menit tidak diikuti tanda-tanda persalinan. Itu namanya ketuban pecah dini, ya kan? Ya. Ada yang preterm sebelum bayinya 37 minggu, ada yang sudah term, dia di atas 37 minggu, ya. Kriterianya itu berbeda-beda memang. Ya, jadi bukan lambat penanganan, kita itu boleh menunggu sampai 24 jam. Ya.
kita menunggunya, kita itu lihat dulu bayinya ini di bawah 37 minggu atau di atasnya, ya. Kemudian kita juga nilai kematangan mulut rahimnya dan lain-lain. Nah, yang namanya ketuban pecah itu meningkatkan resiko infeksi pertama pada bayi tentunya, makanya diberi antibiotik, juga meningkatkan resiko infeksi pada ibu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Tetapi memang kita punya waktu itu 24 jam. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya dia di bawah 34 minggu, yang kita bisa pada penelitian ya, pada rekomendasi itu paru-paru itu belum matang dalam tanda kutip, kita akan mematangkan paru dulu itu 48 jam. Jadi per case itu sangat berbeda-beda. Umur berapa dulu gitu loh. Telat penanganan itu seperti apa? Misalnya pecah ketuban 2 jam belum ditangani. Kan memang belum 24 jam. Karena ketuban pecah itu ya pada bayi-bayi yang sudah di atas 37 minggu ya. Itu 80% akan lahir sebelum 24 jam. Otomatis bisa Iya. keluar. Iya, jadi kayak gitu ya. Walaupun belum ada tanda persalinan saat awal pecah, tetapi pada studi ya meta analitik, artinya penelitian yang besar, sampelnya besar ya, sudah diuji ya, itu 80% lebih itu akan lahir dia dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Tapi ya harus diprotek ya, antibiotiknya harus masuk, kita jaga, suhu tubuhnya ibu kita monitor, bayinya kita monitor terus ya. Semua asal baik dia akan lahir. Seperti itu. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, konsumsi untuk ibu hamil, adakah yang dilarang dan apa yang terbaik? Tadi mencontohkan Untuk kualitas anaknya nih gitu, betulkah sampai berpengaruh begitu, supaya Dok? kulitnya bersih, minum air kelapa gitu. Kita itu concern sama makanan. Pertama, wanita hamil itu dia alergi. Pertama itu dulu. Dia punya alergi atau tidak. Kalau dia tidak alergi, yang paling kita jaga itu makanan tuh di bawah 12 minggu. Kenapa? Karena bayi itu membentuk organnya dia, organogenesis. Itu di awal-awal kehamilan ya. Yang proses itu jangan diganggu. Misalnya pengawet, ya, pewarna, yang semua serba instan. Ya itu ya pasti kan ya, yang sehat aja kita harus nggak boleh berlebihan, apalagi yang lagi hamil yang Sedang di masa dalam persiapan tubuhnya gitu itu bayi ya. lagi membentuk organ. Ya. Apalagi misalnya jamu yang kita belum tahu keamanannya dan lain-lain ya. Obat pun hampir semuanya itu hati-hati semua di trimester pertama, itu hati-hati semua sampai dengan 12 minggu pertama, sampai jangan sakit ibu hamilnya. Karena periode yang nggak boleh diganggu. Setelah itu bisa dikatakan relatif bebas. Selama dia nggak alergi, ya oke, seperti itu ya. Ya tentu saja dengan bahan-bahan yang kurang bagus tadi mesti agak dihindarin ya, Dok ya. Iya. Tetapi kalau misalnya dikatakan obat, nggak ada namanya obat untuk wanita hamil, yang ada itu vitamin untuk wanita hamil. Iya. Jadi selalu kita kalsium kali ya, Dok ya, biasanya. Asam folat, kalsium sama trace elemennya itu memang direkomendasikan. Tetapi kalau pertanyaannya, Dok, antibiotik yang aman untuk ibu hamil, selalu semua antibiotik itu kategorinya itu nggak ada yang A ibaratnya, ya rata-rata C kayak gitu kan. Jadi akan susah, makanya semua harus diawasi kalau itu non vitamin. Jadi kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan fisik bayi gitu, biar putih, biar cantik, biar ganteng, itu sebenarnya nggak bisa di ini ya, Dok ya, itu tergantung orang bapak ibunya. genetik. Jadi dokter hanya concern ke perkembangan janinnya, ke organ-organ tubuhnya, pembentukannya. Yang penting itu justru di dalamnya itu gitu. Kalau ibunya ini apa? Bangir ya bangir juga bayi. Itu gampang kalau di luar. Sudah banyak perawatan-perawatan yang lain lah ya. Jadi itu dari genetik kedua orang tua. Ini terkait dengan metode melahirkan. Meskipun kita membahas tentang IREX, tapi Mas Dewo menanyakan tentang water birth. Kita tanya ini ke siapa ya dulu ya kayaknya? Dokter Yusuf juga ya. Iya. Gimana, Dok? Apakah sudah ada tanda-tanda hari ini? Jadi water birth itu dulu sempat ya berlangsung lah, intinya kayak gitu. Terus rekomendasinya yang terakhir itu beresiko ya. Di negara maju pun itu sangat beresiko. Itu harus sangat berpengalaman, intinya kayak gitu. Beresiko untuk siapa? Terutama beresiko untuk si bayinya nomor satu ya. Si ibu itu bisa emboli ketuban dan lain-lain itu. Tapi nomor satu
terkait keamanan safety untuk bayi ya. Karena memastikan semuanya serba bersih ya. Kemudian makanya sekarang di Rumah Sakit Surabaya sudah nggak ada lagi. Hampir semua ya kalau dari organisasi nggak ada lagi itu dibahas tentang itu ya, rekomendasi waterbed, karena di dunia sendiri juga sudah mulai ditinggalkan seperti itu waterbed ya. Sudah lama ibaratnya. Berisiko ya dokter ya. Kenapa itu tidak diperlukan? Karena memang ada kajian-kajian dan penelitiannya. Jadi karena kajian dan penelitian itu akhirnya ya jadi menurunkan rekomendasi itu untuk keamanan ya. Jadi selamatkan janinnya, mending pakai metode yang sudah disepakati ini. Nah, iya kita juga pengen tahu ini biasanya kan kalau habis sesar itu kan ada jarak gitu loh dok. Apa sama juga seperti sesar bisa kehamilan berikutnya? Apa ada jarak gitu sebaiknya dok? Sebenarnya erak non eraks jarak kehamilan itu lebih banyak bukan faktor metode persalinannya, bukan teknisnya, tetapi lebih ke arah faktor psikososialnya. Jadi menjarangkan anak di atas 2 tahun itu supaya memberi kesempatan bonding sama ibu, sama ASI dan lain-lain. Tentang apakah ini bekas operasinya robek atau gampang robek atau enggak, itu semua tergantung banyak faktor ya. Artinya resiko yang setahun pasca operasi sama 10 tahun pasca operasi sama. Jadi tidak membedakan resiko jarak itu. Jadi itu ya sama aja lah, mesti dipertimbangkan ya. Karena kan memang juga istilahnya psikologis anak ini yang harus diperhatikan juga ya dok. Kalau terlalu jaraknya dekat ya kasihan juga. Nah kalau bicara tentang metode IREX dan juga metode sesar biasa itu nggak ada bedanya kan ya dok? Atau memang ada perbedaan untuk saat tindakan atau bagaimana saat intranya dok? Jadi memang lebih ke arah persiapan itu yang berbeda, pemilihan jenis obat-obatan untuk penahan sakit, untuk anti muntahnya, sama kapan dia harus berpuasa, kapan dia harus mulai makan lagi, itu yang lebih banyak diatur ya. Terus kapan dia harus mulai duduk di tempat tidur, itu yang checklist itu yang harus ditaati juga ya. Kadang-kadang yang operasi biasa itu kan kita nggak sampai segitunya yang lihat kan 25 item itu kan. Ini lebih banyak ini. Ibaratnya gitu, wis bayarnya pas-pasan minta 25 item dikerjakan kayak gitu ya. Karena butuh effort kan, butuh orang yang jaga timekeeper. Timekeepernya itu penting. Yang membantu waktu mengingatkan terus. Membuat banyak ibu orang dari yang terlibat gitu ya. Membuat ibu dari tidur ke duduk ya. Mungkin bisa jadi ya biaya yang mahal yang harus dikeluarkan rumah sakit itu. Kalau operasi biasa saya hanya mengeluarkan 5 kru, kalau ini saya harus 10 kru. Nah itu terkait itu bisa ya. Bisa jadi SDM-nya yang lebih banyak. Ada tambahan untuk remindernya ini soalnya ya. Iya. Kenapa IREX itu istilahnya baru happeningnya itu karena Sultan yang melakukan, karena memang semuanya datanya ini yang melakukan sendiri, ini yang membantu sendiri, ini yang membantu sendiri, itu yang membuat banyak asisten. Banyak asisten. Nah, dok apa saja sih hal yang harus diperhatikan? Apakah sama dengan yang menggunakan metode IREX ataupun juga yang sesar biasa? Apa yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu hamil untuk mempersiapkan diri dok? Iya, biar nantinya walaupun tadi disarankan bahwa persalinan pervaginal itu lebih bagus gitu, tapi misalnya ada rencana ini sebaiknya direncanakan jauh hari atau bagaimana dokter? Iya, jadi biasanya ke pasien-pasien itu kadang-kadang buru-buru ya, baru 8 minggu dok ini nanti lahirnya seperti apa ya dok? Nah, iya. Terlalu ini awal semester kedua atau ketiga gitu ya dok? Belum ya, kadang-kadang kayak gitu. Iya sih. Ibu, apalagi begini ibu yang pertama kali hamil gitu ya, pasangan muda. Baru tes positif sudah mikir lahirnya seperti apa gitu ya. Nah kita itu mulai KII tentang persalinan itu kalau sudah 36 minggu. Nah sejak 36 minggu itu kita akan tahu ini kemungkinan dia bisa pervaginam atau dia nggak bisa pervaginam seperti itu ya. Nggak bisa pervaginam artinya ya harus operasi seperti itu. Nah biasanya titiknya itu kita akan lihat di 36 minggu. Tetap kita akan sarankan ya. Tapi ada pasien tuh yang mulai sejak 7 bulan udah dok, pokoknya saya nggak mau sakit, saya mau seksio saja. Itu hak pasien memang seperti itu. Tetapi ya itu tadi, si ibu harus dijelaskan edukasinya, tetap resiko operasi jauh lebih besar daripada pervaginam. Ya, resiko perdarahannya, infeksi semua pasti lebih banyak operasi itu. Itu semuanya harus tahu.
mengenai wanitanya sama aja ya. Intinya selama kondisi wanita hamilnya normal, bayi dalam kondisi baik, bisa operasi itu yang terencana, bisa karena yaitu tadi ada kemacetan persalinan kemudian melakukan eraks ya. Pada kondisi yang non eraks pun itu malah bisa pada semua pasien kan ya. Misalnya dengan kelainan-kelainan tertentu yang kita harus jaga pre-nya, intranya, tekniknya berbeda, intranya, post-nya juga berbeda, kapan pulangnya dan lain-lain. Itu pada kondisi-kondisi yang pasien-pasien punya kelainan tertentu tentunya. Apa sekarang sudah bisa pendampingan lagi dok? Kayak dulu kan biasanya didampingi suami, ibu, apa sekarang sudah boleh masuk lagi atau bagaimana? Karena kan pandemi ya dok ya, apa masih terjaga gitu? Saya lihat ada rumah sakit yang sudah mulai ya, tapi ada rumah sakit yang sangat ketat ya, rumah sakit yang kalau di Surabaya rumah sakit yang premium itu masih tetap melarang strict ya, terkait ya keamanan semuanya ya, ibunya, terus pasiennya sendiri, iya. Cuman screeningnya sekarang saya lihat memang lebih longgar ya, screeningnya memang di semua rumah sakit tidak peduli mau yang premium yang middle itu semua screening sesuai dengan anjuran. Iya. So udah vaksin 2 kali atau booster seperti itu ya. Tetapi untuk keamanan masuk ke kamar operasi itu yang tetap harus masih sangat selektif kayaknya. Iya. Nah, sahabat, sebelum kita menanyakan kepada Dr. Risyaf terkait dengan plus minus menggunakan metode ereks ini, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, dan Anda bisa juga kembali menyaksikan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96 ya. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung.
Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. FM Merkuri, sahabat, kita sudah ada di penghujung perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi hari Rabu 13 Mei, dan bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK kita membahas tema terkait dengan persalinan metode ERAX, sahabat, yang memang boomingnya beberapa bulan terakhir, tapi ternyata sudah dari beberapa tahun dan yang sudah menerima sudah menjalani operasi ini sudah banyak juga, cuman tidak terekspos karena mungkin warga biasa kali ya gitu, dan dokter-dokter juga sudah terbiasa menjalani. Nah, ini sekalian dengan tema ini, mumpung lagi banyak yang aware tentang ERAX ini, kita akan mungkin mengakhiri sesi ini dengan apa tadi yang Yanti sampaikan adalah plus minus gitu. Jadi ini mesti diketahui dari dari awal apa sih metode ERAX ini, keuntungan dan juga kekurangannya, dan mungkin apa yang harus dipersiapkan. Mungkin bisa di-remind lagi dokter untuk calon ibu dan juga ibu-ibu yang barangkali mendengarkan sedang hamil saat sekarang. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau memang persalinan itu indikasinya operasi, atau memang operasi itu menjadi suatu pilihan karena dipilih pada kondisi ibu yang normal, pada kondisi bayi yang normal atau stabil, maka seharusnya semua operasi itu ya ERAX, harusnya seperti itu kan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dengan length of stay yang lebih cepat itu otomatis kan mobilisasi ya, makan yang cepat, itu kesembuhan juga akan cepat. Ya. Jadi kenapa sebenarnya ERAS kemudian menjadi ERAX ini didorong? Kenapa? Karena itu tadi ternyata hasilnya itu kepuasan, kemudian kecepatan kesembuhan ya. Kemudian masalah pembiayaannya malah lebih murah dan lain sebagainya, itu lebih banyak menguntungkan semua pihak. Ya. Otomatis dengan item-item yang jangan dilanggar seperti itu ya. Tetapi pada kondisi yang wanita hamilnya atau bayinya yang ada suatu kelainan, maka tentu kita akan memberitahu ke pasien bahwa kondisi ini post op-nya tetap harus lebih lama, dan bayinya mungkin akan dirawat lebih lama, tidak bisa langsung inisiasi menyusui dini dan lain-lain. Itu makanya pentingnya yang preoperasi itu saat ANC yang terakhir-terakhir itu harus lebih banyak diomongkan. Ini nanti kita lakukan seperti ini. Jadi si ibu itu enggak seperti tidak ada ilmunya. Jadi waktu menjalani semua, oh ini item ini lagi dikerjakan, oh ini saya harus ini. Jadi kita harus terus ya dok ya. Jadi kalau mulai sebelum operasi jauh-jauh hari sudah kita terangkan, paling enggak kan dia tahu kan. Paham gitu ya. Paham kan. Jadi enak kita. Gitu ya. Ibu seperti yang sudah kita ini ya. Ibu harus mulai misalnya ngunyah sesuatu. Ibu ini sudah 2 jam, ibu harus mulai makan. Ibu ini sudah 4 jam, harus mulai duduk yuk kayak gitu. Jadi jangan yang ngerasa lu kok banyak banget sih yang diminta gitu ya. Terus, ya minta ERAX ya harus bisa mematuhi seperti itu. Iya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, operasi itu punya resiko. Ya mau ERAX, non ERAX, yang namanya operasi, resiko yang sederhana itu adalah perdarahan. Kalau di kami ya. Kemudian resiko yang kedua adalah infeksi pastinya, ya. Kemudian belum ada yang lagi resiko pembiusan pasti kan. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Biasanya ada sesak nafas biasanya kalau di bius itu ya dok ya? Iya, seperti itu.
Itu Iya. juga harus diperhatikan ya. Iya. Dan kondisi si ibu juga mesti maksimal ya, sehat ya dok ya. Iya. Jadi jangan sampai sakit menjelang persalinan, itu penting sekali karena nanti akan mempengaruhi metode apa ini nanti yang akan dilakukan ya. Dan juga harus diingat bahwa setiap orang hasilnya tentu akan berbeda ya. Jadi bergantung dengan Kondisi tubuh. masing-masing gitu. Betul. Jangan melihat oh ini hasilnya bagus nih. Nah, Tidak semua orang semua begitu. Iya. berbeda. Nah, ini terakhir juga Dok, pesan-pesan sehat untuk Iya. para calon Kita ibu belum menjadi lepas ibu dari hamil. pandemi atau sudah? Apa vaksin-vaksin juga tetap harus jalan, kemudian tes-tes yang untuk masuk ke rumah sakit sebenarnya tetap dilakukan atau bagaimana dok? Iya, jadi Presiden belum mencabut pandemik ini ya. Jadi kita masih ada berhadapan dengan pandemik. Mungkin kalau baca update terbaru Shanghai, China itu Naik kembali ya, Dok? Iya, naik kembali, berantakan kembali ya. Artinya ya kita masih hidup dengan COVID ya, masih menjalani pandemik. Apalagi kalau untuk ibu hamil ya selalu ya masker itu nomor 1 ya. Harus terus nih, jangan lengah ya, Iya. jangan males. Kalau susah menjaga jarak sekarang itu kan memang kondisinya seperti itu, paling nggak pakai masker, kemudian selalu jaga kebersihan diri ya. Kemudian selalu diingatkan juga oleh pemerintah vaksin ya, vaksin ibu hamil harus divaksin untuk melindungi semuanya. Pencegahan primernya ya vaksin. Ya, Terus 3 kali juga ya bu, sama, dok? iya. Sama ya Iya. berarti ya, dengan boosternya juga bisa ya? Sama. Oh. Jadi itu juga yang harus ditekankan ya. Kemudian karena memang kasusnya menurun, apalagi sudah vaksin, capaian vaksin, screening itu kan memang lebih longgar sekarang ya. Iya. PCR itu kebanyakan yang akan menjalani operasi saja. Tapi kalau poliklinis biasanya swab antigen saja, biasanya memang seperti itu sekarang regulasinya. Ya. Mudah-mudahan tidak naik lagi karena nanti Iya. kan berubah lagi nih, nanti akan menyesuaikan ya. Terus karena bulan puasa, ibaratnya silahkan puasa, ukur kemampuan diri ya. Yang paling berat itu kalau trimester ketiga di atas 30 minggu untuk wanita hamil ya. Jangan dipaksain intinya. Tapi memang kondisi yang paling enak itu kalau sudah 16 minggu menuju 30 minggu itu relatif nggak akan ini ya. Tapi kalau sudah yang 34, 35 minggu, yang bayi itu memang butuh karbo yang banyak untuk membesarkan diri. Nah, ukur kemampuannya sendiri. Ibu Ya. akan lebih ngos-ngosan ya Dok ya. Iya. Karena akan lebih banyak terserap oleh bayinya itu nanti ya. Iya, oke. itu Jadi ya, mudah-mudahan bermanfaat ini apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf. Update tentang informasi persalinan metode ERAK sekaligus juga untuk persiapan bagi ibu-ibu yang calon ibu atau juga ibu-ibu yang mau persalinan. Jadi tidak hanya kita melihat oh itu sedang Sukses. happening, ternyata memang ini sudah jauh-jauh hari itu sudah dilakukan ya Dok ya, terkait dengan metode ERAK ini dan juga bukan hal yang baru, Iya. sudah dilakukan sebenarnya. Tapi memang ada 25 item yang harus atau Nanti wajib. ibu-ibu akan diceklis terus, nanti akan Iya. ditanyain ya, jangan bosan-bosan nanti perawatnya ngingetin, ibu sudah ini gitu ya. Tapi kalau memang tertarik untuk melakukan metode ini, persiapkan dulu ya Dok ya, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Lebih baik ditanyakan dengan dokter kandungnya, konsultasi Iya, dan yang jangan lupa rutin. untuk rajin-rajin untuk ibu hamil ini memeriksakan diri ya. Iya. Jangan malas-malas untuk memeriksakan diri. Iya, tapi juga kata dokter tadi jangan awal-awal hamil sudah tanya metode persalinan gitu. Udah heboh dulu. Sesuai dengan tahapannya saja gitu ya. Iya, Nah, iya. sahabat sudah waktunya kita harus pamit dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 13 Mei 2022 dan Anda bisa kembali mendengarkan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan karena setiap minggunya kita menghadirkan tema yang berbeda. Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, sahabat ya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk benar-benar memberikan edukasi dan informasi yang sangat kita butuhkan di era seperti sekarang ini. Ya, sahabat. dan kita terima kasih sekali untuk Dr. Muhammad Yusuf SPG konsultan yang telah hadir. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain waktu dengan tema yang lain ya Dok. Tetap sehat ya Dok, semangat. Sama-sama. Mudah-mudahan pasien-pasien juga sehat semua. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Kita pamit dulu ya Yanti ya. Ya, dan diingatkan juga Anda bisa kembali menyaksikan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury.
sahabat ya di @radiomercury96. Subscribe terlebih dahulu tentunya. Dan saya Lestari serta Ya, saya Ellen Pratiwi. Terima kasih atas partisipasi Anda jika telah bergabung di acara Rumah Sehat ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam Rumah Sehat edisi pekan depan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.